Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi yang mana telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada subuh hari ini kita dapat bertemu dan dapat sholat berjemaah di tempat yang penuh mubarakah ini. Kedua kalinya mari kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan petunjuk dari jalan gelap gulita ke jalan terang menerang. Hadirin yang saya muliakan, pada subuh ini saya akan mengangkat tema, di mana tema ini itu masalah kehidupan kita sehari-hari, di mana banyak yang tidak ataupun banyak yang melalaikan kehidupan ini sehingga bisa terjerumus dalam yang dikatakan dosa. Tema yang saya angkat di sini adalah matematika kehidupan. Ya. Yang pertama adalah dosa jangan ditambah. Dosa jangan ditambah. Oleh karena itu, maka perbanyaklah istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Karena kita ini manusia biasa yang tidak luput daripada yang namanya dosa. Karena manusia itu tempat kesalahan dan tempat kelupaan. Oleh karena itu, kita harus memperbanyak yang dikatakan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, sehingga untuk meminimalisir dosa kita itu. Bukan menghapus, tapi meminimalisir dosa kita itu. Kemudian selanjutnya harus kita tobat. Tobat itu bukan hanya perkataan, tapi juga perbuatan. Karena kadang ada orang yang hanya mengatakan, ya saya sudah tobat, tapi pelaksanaannya masih jalan terus. Inilah yang saya katakan bahwasanya taubat itu bukan hanya perkataan, tetapi taubat itu juga dengan perbuatan-perbuatan. Kemudian di dalam taubat ini, itu kita harus pertama ya adalah harus menyesali apa yang kita sudah lakukan. Kenapa? Karena kalau kita tidak sesali, maka bisa saja dosa itu akan kembali kita perbuat. Makanya kita menyesali apa yang kita telah perbuat. Kemudian yang selanjutnya, meninggalkan perbuatan-perbuatan itu. Dan insya Allah, kalau kita sudah menyesali dan kita sudah meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa itu, itulah bisa menjadi taubatan nasuha. Jangan hanya perkataan, saya sudah taubat, tetapi ternyata juga tidak ada realisasi apa yang dia lakukan. Kemudian berdosa kepada Allah masih bisa diampuni, tapi berdosa kepada manusia, tunggu dulu. Kalau manusia itu memaafkan, boleh saja. Dan kadang manusia itu hanya memaafkan di mulut, tetapi belum tentu di hatinya. Olehnya itu, jangan kita sebagai manusia biasa, jangan mudah mengucapkan sesuatu, jangan mudah menyalahkan orang lain, jangan mudah menyakiti orang lain. Karena bisa jadi kita menyakiti, kita menyalahkan orang lain, kita bisa menjadi dosa bagi kita, sehingga bisa saja
akan terjadi yang namanya tidak dimaafkan hal tersebut. Kemudian ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doanya itu selalu meminta ampun, walaupun barangkali kita ketahui Rasulullah itu tidak begitu banyak dosanya, bahkan tidak ada sama sekali dosanya, tetapi dia tetap meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah, astagfirullah. Apatah lagi kita ini manusia biasa yang tidak luput yang namanya kesalahan. Istighfar ini untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan kita. Jadi sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, apatah lagi kita manusia biasa. Kemudian meremehkan dosa itu awal datangnya musibah dan bencana. Musibah yang terjadi pada diri seseorang, keluarga, masyarakat, hingga bencana yang menimpa seluruh negeri, bisa jadi karena adanya dosa-dosa yang diremehkan oleh manusia. Ya, apa yang terjadi sekarang, apa yang di sekeliling kita ini, kita mendengar di televisi, di sini banjir, di sana gempa, di situ longsor. Subhanallah. Ini bukan karena apa? Bisa saja meremehkan dosa-dosa kecil itu, sehingga untuk beristighfar saja susah. Apatah lagi dia sholat, apalagi inilah yang menjadikan orang terjadinya yang namanya bencana, terjadinya yang namanya musibah. Dan saya kira bukan hanya di Indonesia, bahkan seluruh dunia terjadi yang demikian. Tetapi yang nyata sekarang ini adalah di Indonesia, kejadian yang tidak pernah terputus, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, bahkan tahunan itu tetap selalu terjadi. Kemudian mereka lalai untuk senantiasa beristighfar atau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang lalai itu harus selalu beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Saya kira apalagi namanya kita saja ya tidak luput dari namanya istighfar. 5 kali waktu sholat, kali 33 kali ataupun kali bahkan di luar daripada itu, itulah yang kita lakukan. Tidak ada ruginya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ud'uni astajib lakum. Insyaallah kalau kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan datang pertolongan itu. Ya, kapan datangnya kita tidak bisa, Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Yang penting kita ini adalah manusia, hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang bahkan terlalu percaya diri dengan banyak amalan, mereka merasa aman dari ancaman siksa atas dosa-dosanya. Jadi kadang juga ada orang merasa saya sudah banyak amalan saya sudah, tetapi jangan kira bahwasanya amalan-amalan yang kita lakukan itu bisa saja terjadi yang namanya kerikil-kerikil ataupun plek-plek yang ada di hati. Kalau kita mengatakan saya kan sudah kerja, saya sudah beramal, ini kan namanya riya, ya itu juga menjadi dosa. Itu sebetulnya yang sehingga jangan kita merasa bahwa saya sudah kerja ini, saya sudah amalkan ini, ya itu tidak bisa. Kemudian yang kedua daripada matematika kehidupan ini adalah amal jangan dikurangi. Tadi dosa jangan ditambah, sekarang amal jangan dikurangi. Jadi ada tambah, ada minusnya. Nah, olehnya itu perbanyaklah amal terhadap Allah Subhanahu wa taala, amal-amal terhadap sesama manusia, amal terhadap makhluk. Amal terhadap Allah Subhanahu wa taala itulah hablum minallah, terhadap sesama manusia hablum minan nas, terhadap sesama makhluk itu hablum minal khalqi. Ya, biasanya hanya
muncul itu hablum minallahi dan hablum minnas, tapi seharusnya sebaiknya ditambah lagi itu hablum minal khalqi. Karena juga ada makhluk-makhluk yang baik, tidak semua juga makhluk itu tidak baik. Seperti binatang ada yang baik, tumbuh-tumbuhan ada yang baik. Makanya hablum minal khalqi kita itu kepada khalqi itu, kepada makhluk ya memelihara dan menyayangi, memelihara tumbuh-tumbuhan, menyayangi binatang, itu semua adalah amalan-amalan yang yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan-amalan ini bila kita banyak menjalankannya, insyaallah akan Allah Subhanahu wa taala menghitungnya. Amalan terhadap Allah Subhanahu wa taala yaitu meyakini rukun iman. Jangan hanya meyakini tapi juga melaksanakan. Karena kapan hanya meyakini, apa bedanya orang-orang yang hanya percaya kepada Allah tapi tidak melaksanakan apa yang diperintahkan? Olehnya itu kita sebagai umat Islam, yang pertama-tama yang harus kita lakukan ketika kita masuk Islam ataupun orang yang baru mau masuk Islam itu adalah syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian amal selanjutnya yaitu amal terhadap manusia. Ya. Amal terhadap Allah ada namanya mengamalkan rukun Islam. Mengamalkan rukun Islam ini itulah yang dikatakan ibadah mahdoh, yaitu menegakkan sholat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, kemudian menunaikan ibadah haji bagi orang yang sanggup. Itulah yang namanya ibadah mahdoh. Kemudian amal terhadap manusia yaitu berbuat baik kepada sesama manusia. Kemudian amal terhadap sesama makhluk dengan cara memelihara tadi dan menyayangi. Keduanya ini adalah amal terhadap sesama manusia dan sesama makhluk itu adalah ibadah ghairu mahdoh. Jadi berbuat baik kepada sesama manusia, berbuat baik kepada makhluk itu adalah perbuatan, dan itu adalah ibadah yang tidak langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi melalui perbuatan baik itu kita mendapatkan ibadah. Dan insyaallah kita selalu diberikan bahwasanya kalau kita meminta insyaallah kita akan mendapatkan. Kemudian yang ketiga, matematika kehidupan ini adalah cinta jangan dibagi. Tadi ada tambah, tadi ada kemudian yang kedua dikurangi, dosa jangan ditambah, amal jangan dikurangi, kemudian cinta jangan dibagi. Apa yang dimaksud dengan cinta jangan dibagi? Barangkali kalau secara image kita, cinta apa yang mau dikatakan Pak Bahar ini, cinta apa? Yang saya mau katakan di sini adalah cinta yang tulus itu adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah cinta-cinta yang lainnya itu mengikut. Kenapa? Karena kita sudah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah cinta-cinta itu kepada yang lainnya itu adalah mengikut. Makanya saya katakan di sini cinta itu tidak bisa dibagi. Hanya satu kesatuan. Cinta kepada Allah otomatis dibawanya cinta kepada Rasul, cinta kepada kedua orang tua, cinta kepada saudara-saudara, dan cinta kepada orang lain. Kemudian cinta kepada makhluk-makhluk yang lain. Yang cinta kepada orang lain itu di belakang. Yang pertama cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, matematika yang keempat ini adalah
hidup hanya satu kali. Tidak ada hidup di dunia ini dua kali. Hanya ada hidup setelah kita mati. Kalau hidup di dunia ini hanya satu kali. Ya. Olehnya itu, perbaikilah hidupmu dengan amalan-amalan yang baik di dunia untuk dipetik di akhirat kelak. Kerjakanlah duniamu seakan-akan Anda akan mati besok, ya. Ikmal li dunyaka ka'annaka tamutu ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Kemudian hidup hanya satu kali ini memiliki nikmat. Ada 5 nikmat yang dalam hal ini yang saya akan sampaikan. Yang pertama adalah mensyukuri hal-hal kecil yang tidak pernah terbayangkan. Bersyukur tidak hanya tentang banyaknya rezeki dan keinginan yang terlaksana. Mampu berjalan kaki dengan kuat, melihat indahnya karya alam yang sang pencipta, sehat, anugerah yang dipercayakan kepada kita. Jadi ini yang pertama, kita harus mensyukuri sekecil apapun nikmat itu. Jangan hanya melihat, ya ini kan tidak ada untungnya, sehingga tidak mau mensyukuri. Padahal bisa saja di balik kekecilan itu ada lebih besar keuntungannya. Jangan juga melihat bahwasanya nikmat yang besar itu sudah diberikan mobil, sudah diberikan itu juga kita merasa bahwasanya itu kan sudah enak, tapi kadang orang biasa ingkar daripada itu. Akhirnya dengan keingkarannya tersebut itu akan bisa lenyap seketika. Ya bayangkan kalau seumpama punya gedung bertingkat, begitu datang gempa hancur lebur, tidak ada ininya. Itu kan yang namanya musibah yang tidak bisa kita inginkan. Bisa saja terjadi hal tersebut karena tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu diharapkan ya kita harus selalu mensyukuri sekecil apapun nikmat itu. Jangan kita melalaikan kenikmatan itu. Kemudian yang kedua, tidak berlebihan menginginkan milik orang lain. Nah, ini tidak berlebihan menginginkan keinginan orang lain. Apa itu? Ya, apa yang menjadi milik orang lain terkadang membuat kita menjadi iri hati. Ya, yang namanya manusia bisa saja terjadi, bahkan hampir semua manusia barangkali bisa terjadi. Si anu ada mobilnya. Si anu ada ada rumahnya. Si anu 2 istrinya. Ini kan perkataan-perkataan iri yang tidak boleh terjadi kepada manusia itu. Jadi itulah barangkali keirian ini itu tidak boleh ditampilkan. Karena kapan kita iri itu akan menimbulkan penyakit. Apa penyakitnya? Itu penyakit hati yang tidak ada habisnya. Ya, kalau kita melihat sesuatu, alhamdulillah, teman kami masih juga punya mobil. Alhamdulillah, teman kami masih punya rumah. Alhamdulillah. Ya, jadi kesyukuran itulah yang kita lakukan. Jangan bilang ihnya itu menimbulkan penyakit. Dengan alhamdulillah kita mengatakan alhamdulillah itulah hikmahnya kenapa agama ini menganjurkan jangan kita melihat yang tinggi hartanya, tapi lihatlah yang rendah hartanya. Maksudnya seperti saya selalu katakan, coba bayangkan
Bapak Yusuf Kalla, mantan wakil presiden, itu bisa saja setiap hari pendapatannya itu jut-jut, makanya berjuta-juta, dibanding dengan tukang beca yang hanya 10.000 per hari apa. Coba bayangkan kalau kita memandang ke sana, sampai kapan tukang beca ini bisa sama? Ini kan tidak bisa mensyukuri. Makanya lihatlah kepada yang lebih rendah. Alhamdulillah, saya sudah naik sepeda masih ada orang jalan kaki. Alhamdulillah, saya sudah naik motor masih ada orang naik sepeda. Alhamdulillah, saya sudah naik mobil masih ada orang apalagi namanya pakai motor. Alhamdulillah. Jadi melihat ke bawah itu dalam harta itulah kesyukuran. Tetapi sebaliknya, kalau kita melihat masalah ilmu, jangan melihat ke bawah, lihatlah ke atas. Kenapa demikian? Karena tidak mungkin orang yang berilmu itu dia menjadi hebat kalau tidak melalui dari bawah. Harus dari bawah, step demi step, sedikit demi sedikit, insya Allah akan akan baik. Ya, mohon maaf, saya ambil contoh ya seperti kita di akademik ini, tidak mungkin seorang profesor itu langsung menjadi profesor. Dia harus melalui pendidikan ibu di rumah, kemudian TK, kemudian SD, SMP, SMA, kuliah S1, S2, S3, dan dia profesor. Itulah jenjang ini bisa kita lalui, dan itu suatu memang kita dianjurkan untuk melihat ke sana. Kenapa kita dianjurkan? Karena kapan ada orang yang tidak mau lagi melihat yang namanya ilmu, ya dia bosan dengan ilmu, dia tidak mau belajar lagi, maka tunggulah kehancuran orang itu. Maksudnya kehancuran, tidak bisa lagi untuk berkembang karena dia tidak mau lagi menuntut ilmu. Dan kita ini sebetulnya seperti, mohon maaf, kita duduk-duduk di sini, apa yang sebelumnya kita tidak ketahui, kemudian hari ini ataupun pagi ini kita ketahui, itu adalah namanya ilmu. Jadi kita duduk-duduk ini mencari ilmu. Jadi tidaklah berarti kita ini duduk tidak mencari ilmu. Dari ini adalah paling baik untuk mendapatkan ilmu sebetulnya. Saya kira kemudian yang selanjutnya masih ada sedikit. Yang ketiga, menjadi teman yang baik. Jadilah teman yang baik bagi diri sendiri dan orang lain. Insya Allah, kalau kita berteman kepada orang, insya Allah kepada diri kita sudah ini juga. Kapan ada orang yang tidak bisa berteman dengan orang lain, pertanyakan apakah dirinya dia bisa mampu dia kendalikan atau tidak. Kalau dia sudah kendalikan dirinya, insya Allah dia akan kendalikan yang lainnya. Maksudnya kalau dia sudah bersahabat dengan dirinya, insya Allah dia akan bersahabat dengan orang lain. Kemudian yang keempat, yaitu menerima hal-hal yang tidak bisa diubah dan yang didapatkan. Maksudnya kalau sesuatu yang sudah didapatkan dari dulu, ya sudahlah, itu yang bisa. Tetapi janganlah berarti maksudnya kita pasrah saja. Kita ini manusia diberikan akal untuk berpikir bagaimana ke depan. Kurang baik juga kalau hanya kita sebagai manusia hanya pasrah tapi tidak menggunakan akal kita. Jadi kita harus selalu menggunakan akal kita. Yang kelima, yaitu tadi adalah soalnya saatnya memandang ke depan. Langkahkan kaki untuk kehidupan yang lebih baik. Jadi kita ini hidup sebetulnya bukan hanya hidup sekarang, tetapi hidup untuk yang akan datang. Maksudnya hidup untuk yang akan datang itu ketika kita hidup di dunia, masih ada lagi kehidupan di akhirat. Itu maksudnya. Jadi beramallah di dunia, insya Allah akan kita dapatkan di akhirat. Saya kira ini saja penyampaian dengan singkat. Ya, saya mohon maaf barangkali agak panjang, tapi itulah yang barangkali perlu kita lakukan. Ya, saya mohon maaf kesalahan itu dari saya, dan
kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.